Malam Tahun Baru Imlek menjadi momen penyingkiran si militer yang mengepung Beijing mungkin akan memberikan kejutan. Zhao Leji mendukung Zhang Yuxia dan secara terbuka menentang Xi Jinping. Suasana baru-baru ini di kancah politik Beijing terasa sangat janggal. Sebuah berita tiba-tiba meledak di platform X tokoh nomor 3 PKC, Zhao Leji, secara publik dan langsung menentang Xi Jinping. Dalam rapat darurat Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, NPC, yang diketuai oleh Zhao, secara tak terduga tidak menyetujui penangkapan Zhang Yuxia dan Liu Zhenli oleh Xi Jinping. Begitu berita ini pecah, internet segera ramai. Berbagai prajurit papan ketik bermunculan. Mengapa Zhao Leji berani? Karena dia memiliki dukungan militer. Kekuatan militer anti-Xi telah mengepung Beijing, dan Xi sudah lama berada dalam situasi berbahaya. Kebuntuan ini sulit dipecahkan dengan imajinasi yang liar hingga ke langit. Beberapa netizen yang paham hukum juga muncul untuk menjelaskan undang-undang. Untuk persetujuan penangkapan Deputi NPC, prosedurnya memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Komite Tetap, kemudian resolusi, lalu persetujuan. Langkah ini memang dilanggar. Pengamatan ini bukan tanpa dasar. Laporan tentang pergerakan militer yang tidak biasa. Beberapa komando teater telah melihat pengerahan kembali pasukan dan area di sekitar Beijing tampak berada dalam status pengerahan khusus. Beberapa bahkan membuat klaim mengejutkan bahwa malam Tahun Baru Imlek tahun ini mungkin berubah menjadi absennya politik. Dari alokasi Deputi NPC hingga perlakuan dingin terhadap pejabat serta pergerakan pasukan, semua petunjuk ini saling terkait dan merujuk pada pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang terjadi di tingkat atas di Beijing? Apakah kekuasaan Xi Jinping semakin kuat atau justru terguncang? Satu fenomena yang patut dicatat adalah durasi bertahannya berita penting Xi Jinping di tajuk utama telah memendek secara nyata belakangan ini. Jika setelah menangkap Zhang Yuxia dan Liu Zhenli, Xi Jinping benar-benar mendapatkan dukungan menyeluruh dari partai dan militer serta merebut kembali tahta dominasi absolutnya, maka media resmi seharusnya dengan gencar dan intensif membangun momentum, menguji Xi setinggi langit dan membuat keributan besar tentang hal itu. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Yang lebih patut dicatat adalah sementara militer tampak tenang di permukaan, sebenarnya ada arus bawah yang melonjak. Baru-baru ini, mantan staf perwira Letnan Kolonel Angkatan Laut Yao Cheng memberikan pengamatan yang cukup menarik. Dia yakin bahwa pengerahan militer saat ini pada dasarnya telah selesai dan ini bukan latihan rutin biasa, melainkan operasi khusus terencana yang terarah. Brigade Sintesis dari berbagai komando teater sedang melakukan pengerahan pelatihan tersembunyi di area tanggung jawab masing-masing. Apa itu pelatihan tersembunyi? Artinya persiapan tempur yang ditargetkan dengan musuh hipotetis. Yang lebih mengejutkan adalah adegan kedua. Wilayah sekitar Beijing telah dikepung oleh pasukan. Menurut informasi yang diperoleh, tentara ke-79 dari Komando Teater Utara, tentara ke-81 di Shandong, serta tentara ke-81, 82, dan 83 dari Komando Teater Pusat semuanya telah bergerak. Pergerakan pasukan terkoordinasi berskala besar di seluruh negeri seperti itu tidak mungkin merupakan tindakan pribadi individu atau unit manapun, melainkan pengerahan yang direncanakan. Jadi, ini untuk bertahan melawan siapa? Jawabannya mungkin untuk mencegah pelarian. Rencana tempur darurat yang sangat rahasia ini kabarnya bahkan tidak mengeluarkan dokumen. Semuanya adalah kontak lini tunggal dan transmisi verbal dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Siapa otak di baliknya? Yang lebih meledak lagi adalah Yao Cheng membuat prediksi yang cukup berani. Malam Tahun Baru Imlek tahun ini kemungkinan besar akan menjadi penyingkiran politik atas ketidakberartian Xi. Logikanya adalah selama periode tahun baru, kesiapan militer seringkali berada pada titik paling santai, menjadikannya waktu termudah untuk langkah kejutan. Dengan mengendalikan area di sekitar Beijing, memaksa Xi Jinping untuk turun tahta dan menjalani pengadilan yudisial yang adil. Ini mungkin menjadi tujuan akhir dalam rencana darurat tersebut. Yao Cheng menyatakan bahwa Zhang Yuxia telah mempromosikan poin yang sangat penting, yaitu nasionalisasi militer. Hanya ketika militer bukan lagi tentara pribadi dari diktator tertentu atau partai tertentu, nyawa dan keamanan properti perwira dapat dilindungi di bawah hukum. Bukan situasi saat ini di mana bos bisa menangkap siapapun yang dia mau. Jadi, akankah peristiwa yang mengguncang dunia terjadi pada malam tahun baru mendatang? Xi Jinping sering berbicara tentang perubahan besar yang belum pernah terlihat dalam seabad. Namun sekarang, apakah perubahan besar ini sudah tiba di hadapannya? Drama ini masih jauh dari kata berakhir.